wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Rahma Amalia Nurdina, mahasiswa pendidikan kimia UNS. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu kan kalau kimia itu banyak sekali peranannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kimia sendiri dikenal istilah tetrahedral chemistry, yang mana merupakan representasi dari 4 elemen di dalam kimia, mulai dari mikroskopik, makroskopik, simolik, dan juga human activity. Nah, dari sini aja kita udah tahu nih kalau misalnya kimia itu sangat erat kaitannya dengan aktivitas manusia. Nah, teman-teman pernah nggak sih pas teman-teman lagi mandi dan udah pakai banyak sabun, tapi kok nggak ada busa yang keluar? Yang ada malah endapan-endapan putih di sekitar air. Nah, kalau teman-teman pernah mengalami hal tersebut, bisa jadi air yang digunakan teman-teman pada saat itu merupakan air sadah. Apa itu air sadah? Air sadah merupakan air yang mengandung ion kalsium dan ion magnesium. Jadi, ketika air sadah bercampur dengan sabun, maka tidak akan terbentuk busa, melainkan akan terbentuk gumpalan skam atau sampah sabun yang sulit dihilangkan. Hal ini disebabkan karena ion kalsium dapat merusak sifat surfaktan dari sabun sehingga akan terbentuk endapan. Jadi teman-teman, di dalam sabun itu sendiri ada komponen yang namanya surfaktan. Nah, surfaktan ini biasanya berbentuk natrium stearat. Ketika natrium stearat ini bereaksi dengan ion kalsium dalam air sadah, maka akan membentuk kalsium stearat. Nah, kalsium stearat ini merupakan senyawa yang tidak dapat larut. Nah, kok bisa ya air itu berubah menjadi air sadah? Nah, teman-teman pasti pada tahu kan kalau di dunia ini air sungai, air danau itu banyak sekali melewati batuan-batuan. Nah, batuan-batuan ini biasanya mengandung mineral kalsium. Nah, ketika air melewati batuan-batuan tersebut, maka air dapat melarutkan kalsium dalam batuan untuk membentuk ion kalsium. Begitu pula dengan air hujan, yang mana sudah banyak melarutkan gas karbon dioksida di udara untuk membentuk HCO3. Ketika air hujan dan HCO3 mengenai batuan kapur atau kalsium karbonat, maka ion kalsium dapat larut di dalamnya. Memangnya ada ya teori yang menjelaskan hal tersebut? Ada dong, jadi di dalam kimia terdapat istilah kelarutan. Kelarutan suatu zat di dalam suatu pelarut menyatakan jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Nah, nilai K pada sistem kesetimbangan ini disebut dengan tetapan hasil kali kelarutan. Jadi, mineral kalsium karbonat ini dapat larut dalam air dengan hasil kali kelarutan seperti berikut ini. Nah, kelarutan kalsium ini dapat kita tingkatkan dengan menurunkan pH atau meningkatkan keasaman. Maka dari itu, air hujan yang mengandung HCO3 ini dapat semakin memudahkan ion kalsium untuk larut. Apakah kesadahan ini dapat dihilangkan? Jawabannya, bisa. Jadi teman-teman, air sadah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada air sadah sementara dan yang kedua ada air sadah permanen. Ketika air sadah itu mengandung ion bikarbonat, bisa berupa kalsium bikarbonat atau magnesium bikarbonat, maka itu disebut dengan air sadah sementara. Mengapa disebut demikian? Karena kesadahannya itu dapat dihilangkan dengan cara pemanasan. Jadi pada saat pemanasan nantinya ion kalsium akan bereaksi dengan ion hidrogen karbonat untuk membentuk endapan kalsium karbonat, CO2, dan H2O. Nah, ada pula kesadahan yang tidak dapat dihilangkan dengan cara pemanasan. Nah, yang ini disebut dengan kesadahan tetap atau permanen. Kesadahan tetap biasanya mengandung ion klorida, ion nitrat, dan ion sulfat. Berarti senyawa yang terkandung di dalamnya berupa kalsium klorida, kalsium nitrat, kalsium sulfat, magnesium klorida, magnesium nitrat, dan magnesium sulfat. Nah, untuk membebaskan air dari kesadahan ini, maka harus dilakukan dengan cara kimia, yaitu dengan mereaksikan air tersebut dengan zat-zat kimia tertentu. Bagaimana caranya? Yang pertama, menggunakan larutan karbonat, yaitu natrium karbonat dan kalium karbonat. Nah, penambahan larutan karbonat ini dimaksudkan untuk mengendapkan ion kalsium dan magnesium menurut persamaan reaksi berikut ini. Nah, ketika sudah terbentuk kalsium karbonat dan magnesium karbonat, maka air telah terbebas dari kesadahan. Yang kedua adalah dengan menggunakan resin penukar ion. Nah, resin penukar ion ini dapat berupa zeolit yang sebelumnya sudah diisi dengan ion natrium. Jadi, ketika air sadah dialirkan
ke dalam resin, maka ion natrium akan ditukarkan dengan ion kalsium, sehingga yang terperangkap di dalam resin adalah ion kalsium. Nah, dengan tidak adanya kalsium, maka air sudah terbebas dari kesadahan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Apabila teman-teman mempunyai kritik, saran, atau pertanyaan, dapat langsung menuliskan pada kolom komentar. Terima kasih semua. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.